Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai list of markup di bagian print pada bagian setting. Di sini, jika kalian lihatnya, di bawah tulisan list of markup terdapat informasi kecil yaitu melacak perubahan dokumen kalian. Dan sekarang kita akan memilih list of markup. Dan sekarang kita akan melakukan print, dan ini adalah hasil dari print list of markup. Jadi yang di print bukan isi dari dokumen kalian, tapi perubahan pada dokumen kalian. Dan sekarang kita kepinggirkan, dan seperti yang sebelumnya, list of markup digunakan untuk merekam perubahan pada dokumen kalian. Jadi sekarang kita pergi ke review, dan di sini kita akan menggunakan track change. Dan sekarang semua perubahan pada dokumen bisa terlacak. Dan sekarang kita kesampingkan, jadi kita memiliki dua dokumen, pada bagian dokumen dan pada bagian PDF yang akan kita rubah. Tentunya yang pertama adalah main document change and comment yang digunakan untuk melihat perubahan pada dokumen utama kalian dan juga pada bagian komentar. Sekarang kita akan merubah misalkan layout di sini. Di sini size-nya kita akan merubah menjadi A4. Dengan marginnya kita rubah menjadi narrow dan orientasinya kita rubah menjadi landscape seperti ini. Dan sekarang kita tambahkan komentar. Komentar bisa kalian temukan pada bagian preview. Kita berikan komen di sini. Kita tulis komentarnya. Dan sekarang kita akan menyimpan hasil printnya. Dan tentunya di sini kalian bisa melihat terdapat markup pada dokumen yang kita buat, format, left, bla bla bla, dan juga dengan komentar yang baru saja kita masukkan. Sekarang kita print, dan seperti inilah hasilnya pada bagian list of markup, di mana pada bagian main document change and comment di sini terdapat pergantian pada halaman 0 format dari margin dan juga dari ukuran kertas, dan yang kedua adalah penambahan pada komentar. Dan sekarang kita akan merubah pada bagian header and footer. Tentunya di sini kita akan merubah pada bagian bab 1. Dan sekarang kita print. Dan sekarang perubahan pada header dan footer kalian bisa kalian print. Yang berikutnya adalah text box change. Dan sekarang di sini kita akan memasukkan text box. Kita langsung melakukan print, dan sekarang kita lihat hasilnya telah dimasukkan pada bagian halaman 1, yaitu text box. Tetapi di sini sama sekali belum terlihat perubahan pada bagian text box change. Coba sekarang kita masukkan kembali, dan sekarang kita lakukan print, dan sekarang kita telah memasukkan text box. Dan sekarang pada bagian text box change terdapat perubahan. Entah kenapa hanya text box yang dimasukkan adalah text box manual, bukan yang sudah diformat. Dan tentunya tidak perlu dipikirkan, kita langsung ke header and footer text box change. Dan tentunya sekarang kita print, dan sekarang kalian bisa lihat di sini, di mana pada bagian header and footer change kita telah memasukkan navigasi, dan yang kedua adalah navigasi kembali pada halaman 0, karena semua bagian footer and header terdapat pada bagian seluruh halaman, maka menggunakan tag 0. Dan tentunya di sini kita juga melakukan insert pada bagian header and footer text box change. Dan sekarang kita akan mengganti text box-nya. Pada bagian header and footer text box change kita belum menemukan perubahan. Kita akan langsung berganti ke footnote dan endnote. Untuk pergi ke bagian footnote and endnote, kita ke bagian reference di sini. Dan sekarang kita simpan. Dan ini adalah hasil dari list of markup pada dokumen kalian. Kita sendiri. Terima kasih.